Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada nabinya, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir surat Al-Qur'an, yaitu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Insyirah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Ad-Duha. Ini sangat erat hubungannya antara dua surat ini, surat Al-Insyirah sama surat Ad-Duha. Pada surat Al-Insyirah disebutkan tiga nikmat Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian juga di dalam surat Ad-Duha nanti akan dijelaskan tiga nikmat Allah, karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sama-sama ada tiga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insyirah disebutkan yaitu nikmat atau karunia yang pertama, yaitu dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karunia yang kedua adalah diangkatnya beban pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah diangkatnya nama beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tiga karunia atau tiga nikmat lagi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam surat Ad-Duha. Sebelumnya kita baca dulu surat Ad-Duhanya. Dimulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Subhanallah. Kita baca dulu perkataan penulis tafsir ini, yaitu tafsir Aisarut Tafasir li kalami
Al-Aliyyi Al-Kabir, yaitu Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan suratul duha, surat ad-duha, yaitu artinya ad-duha adalah waktu duha, waktu di mana matahari itu naik, mulai naik ya. Makiyatun, beliau mengatakan di sini surat ad-duha tergolong surat makiyah. Wa ayatuha ihda asyrota ayah, ayatnya ada 11 ayat, berjumlah 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan, kurang lebih satu tombak atau apa ya, kurang lebih tingginya itu sekitar, kalau sekarang jam berapa kira-kira mulainya? Sekitar jam 6:30, jam 6 lebih gitu ya, jam 6 lebih pagi itu. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Wa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Atau bisa diterjemahkan, dan akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia atau permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taghar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Nah, ini surat ad-duha ayat 1 hingga ayat 11. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan makna dari ayat di dalam surat ad-duha. Kita awali dari ayat 1 hingga ayat ketiga. Ayat 1 hingga ayat ketiga. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Disebutkan di sini hadza qasamun minallahi ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sumpah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat 1 hingga ayat ketiga ini isinya sumpah. Allah bersumpah, bersumpah dengan waktu duha, dengan malam, ya seperti itu. Ini merupakan sumpah dari Allah Subhanahu wa taala kepada atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqsamalahu bihi ala annahu ma tarakahu wala abghadahu, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk nabinya dengan sumpah tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demikian juga Allah tidak membencinya. Jadi Allah bersumpah bahwasanya Allah itu tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika
annahu abta'a anhul wahya ayyaman. Nah, ini bagaimana bisa turunnya ayat ini? Diawali dari suatu sebab, yaitu lambatnya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya turun wahyu ini lama. Ada apa gerangan? Nah ini, yaitu wahyu itu berhenti turun, lambat beberapa hari. Falamma ra'a dzalikal musyrikuna. Nah ini, perhatikan bagaimana sikap orang musyrikun. Orang musyrikin bagaimana sikapnya? Ketika mereka melihat kondisi yang demikian itu, yaitu wahyu itu tidak turun kepada Nabi Muhammad dalam beberapa waktu, ya. Apa kata mereka atau sikap mereka? Farahu bihi. Mereka itu bergembira, bersorak gembira, ya. Ya, mereka sangat gembira dengan terputusnya atau tidak turunnya wahyu dalam beberapa waktu. Wa ayyaruhu, dan mereka itu nyinyir. Bahasa sekarang itu nyinyir kepada Nabi Muhammad. Nah, faja'at imra'atun, lalu datanglah seorang wanita, laki-laki wanita, ya. Ya, laki-laki wanita. Ya. Meskipun yang melakukan ini ya yang bahagia tadi, yang gembira, kemudian yang nyinyir ini ada laki-laki, ada perempuan. Tapi setelah itu ada wanita yang mewakili. Datanglah seorang wanita, waqalat, lalu dia mengatakan, ma aro syaitonaka illa qad tarokak. Ya. Tidaklah aku melihat setanmu, subhanallah. Maksudnya setanmu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai setan, subhanallah. Ya. Illa qad tarokak, melainkan meninggalkanmu. Ya, ini ditinggalkan kamu oleh setanmu, subhanallah. Subhanallah, ini penghinaan yang begitu luar biasa. Ya, disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, pada 2 malam atau 3 malam datang seorang wanita yang disebut namanya itu adalah Ummu Jamil, Aura, Ummu Jamil, ya. Ini adalah istri dari Abu Lahab. Masih ingat nggih surat Al-Lahab nggih? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Maka pantas istrinya Abu Lahab itu diancam dengan neraka sama-sama, sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Ini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka walam arahu qarabbak mundu lailataini aw salasah fa anzalallahu. Lalu Allah menurunkan ayat. Sama ucapannya sebagaimana tadi disebutkan. Hai Muhammad, aku sangat berharap jika setanmu itu meninggalkanmu dan aku tidak melihatnya mendekatimu 2 malam atau 3 malam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Wad-Duha, gitu. Ini kurang lebih di antara sebab turunnya surat Ad-Duha yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian kita lanjutkan. Fa anzalallahu surat Ad-Duha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Fa hazana lidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perkataan wanita tadi itu mempengaruhi mental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyak mempengaruhi. Beliau sedih dengan ucapan tersebut. Fa anzalallahu surat Ad-Duha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Yuqsimu lahu fiha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuknya fiha, di dalam surat Ad-Duha, bid-duha, yang pertama bersumpah dengan waktu duha. Apa yang dimaksud dengan surat Ad-Duha, waktu duha? Wa huwa awwalun nahar. Yang dimaksud dengan duha itu adalah awal siang, permulaan
siang itu disebut dengan duha. Ya. Min tulu'isy syamsi wartifa'iha qaida rumhin, yaitu dari mulai terbitnya matahari dan mulai naiknya matahari seukuran satu tombak tingginya, yaitu ilama qablan az-zawal biqalil. Kapan berakhirnya waktu duha? Tadi kan permulaannya terbitnya matahari sehingga naik, matahari naik sampai kurang lebih satu tombak ya. Kapan berakhirnya waktu duha itu? Yaitu ilama qabla zawal, sampai menjelang zawal. Zawal itu matahari tergelincir. Jadi waktu sebelum itu. Ya, kalau waktu tergelincir berarti kan masuk waktu duhur. Jadi kurang lebih sebelum waktu duhur ya. Kalau sekarang misalkan jam 12 ya sampai sekitar setengah 12-an gitu ya. Itu batas akhirnya. Ya. Dan sholat sunnah di waktu itu sangat utama Bapak Ibu. Sholat sunnah di waktu itu sangat utama. Baik dilakukan di waktu duha di awal ataupun di akhir. Ya. Bahkan sholat duha yang di akhir sekitar jam 11-an itu disebut oleh Rasulullah SAW sholat awabin. Itu sholatnya orang-orang yang bertobat. Kapan waktunya? Ketika itu adalah kata Rasulullah, ketika anak-anak unta itu sedang berjemur, kemudian mulai kepanasan kira-kira ya jam segitu. Mulai kepanasan, sudah nggak tahan lagi dengan panasnya. Nah, itu. Jadi ketika itu namanya sholat duha juga, tetapi disebut sholat awabin. Nah, ini juga memiliki keutamaan. Jadi dimanfaatkan waktu-waktu ini, sempatkan untuk sholat duha 2 rakaat. Bisa di rumah atau ketika lagi di tempat kerja, bisa di tempat kerja seperti itu, di masjid misalkan, atau mampir lagi ini ada masjid buka, masuk aja untuk sholat. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan wabilaili, ini yang pertama ya, bersumpah dengan waktu duha. Kemudian yang kedua bersumpah dengan waktu bilaili, dengan waktu malam. Idza saja, ketika malam itu mulai dingin. Ai ghatta bi dulamihi al-ma'murah, yaitu mulai tertutup gelap, mulai terselimuti dengan kegelapan malamnya. Wasakana, dan mulai tenang, mulai sunyi. Fasakanan nasu, lalu manusia itu mulai beristirahat ya. Wa khaladu ila rohati fihi, dan manusia mulai beristirahat. Waktu-waktu manusia untuk istirahat ya. Malam ketika sudah mulai sunyi ya, maka waktu itu adalah waktu manusia untuk istirahat. Ma wadda'aka rabbuka ya Muhammad ay tarakak. Wahai Muhammad, tidaklah Allah itu meninggalkanmu. Wa ma qala ay ma abghadak, yaitu Allah tidak membencimu. Ini kurang lebih penjelasan surat Ad-Duha ayat 1 hingga ayat 3. Kemudian masuk ke dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 4 hingga ayat 5 Bapak Ibu, yaitu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 2 penegasan di dua ayat. Ya, 2 ayat berturut-turut Allah menegaskan sesuatu yang besar, yaitu ayat yang keempat hingga ayat yang kelima disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya kesudahan itu lebih baik daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Rabbmu itu akan memberimu
sehingga kamu itu puas. Ayat yang keempat maksudnya adalah ad-dunya wa dzalika lima a'addallahu laka fiha minal mulkil kabir wan na'imil azimil mukim. Yaitu akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Yang demikian apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagimu di akhirat itu berupa kerajaan yang besar, kenikmatan yang agung yang akan kekal abadi. Ini disebutkan seperti itu. Kemudian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo min fawadili ni'amihi hatta tardo. Yaitu kelak Allah akan memberikan kepadamu karunia-karunianya berupa nikmat-nikmatnya sehingga kamu itu ridho fid dunia, di dunia, min kamaliddin berupa sempurnanya agama, wa zuhuril amri fil akhirah, dan tampaknya perkara di akhirat asy-syafa'ah berupa syafaat wa an la yabqa ahadun min ummatihi ahli tauhid finnar, dan tidaklah tersisa seorang pun dari umatnya dari ahli tauhid itu di neraka, sampai umat Nabi Muhammad yang di dalam hatinya itu masih ada keimanan, masih ada tauhid, semuanya dikeluarkan semua dari neraka, ya, dengan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menunjukkan apa? Umat Nabi Muhammad juga ada di antara mereka yang nanti masuk ke neraka dengan sebab melakukan dosa. Tetapi orang-orang seperti ini suatu ketika akan dikeluarkan, bisa dengan syafaat Nabi Muhammad ataupun dengan sebab-sebab yang lain, ya, itu. Jadi nanti akan dikeluarkan karena tidak kekal, ya, masuk nerakanya karena dengan sebab dia melakukan perbuatan maksiat tadi. Tetapi selama ada keimanan dan mentauhidkan Allah, akan dikeluarkan, ya. Tapi bukan berarti sebagai dalil, ya, yang penting saya sudah bertauhid, nggak apa-apa saya maksiat, jangan seperti itu juga. Kenapa? Konsekuensi dari tauhid juga adalah meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, ya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, seperti itu. Jadi tidak bertentangan, ya. Jadi hendaknya kita juga meninggalkan dosa dan maksiat. Wal wasilah, dan perantara, wadarojah, dan kedudukan ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi, allati la takunu li ahadin siwa, yang tidak diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah adzan kita membaca doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil ladzi al-wasilata wal fadilah. Itu doanya. Itu. Ini diantara doa sebagai sebab kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini ayat ke-4 hingga ayat ke-5. Lalu ayat ke-6 hingga ayat ke-8, ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kondisi dulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ibaratnya itu sengsara membawa nikmatnya. Nanti di ayat berikutnya perintah-perintah untuk bersyukurnya, gitu. Perintah-perintah untuk bersyukurnya diingatkan. Jadi seseorang itu bisa bersyukur itu ketika mengingat kondisi dulu bagaimana, ya, seperti itu. Kondisi dulu bagaimana. Jadi diingat-ingat. Oh, setelah itu sekarang seperti inilah, itu maka nikmat. Dulu tidak punya rumah misalkan, dulu begini-begini, diingat. Sekarang sudah gini-gini, maka bersyukur, seperti itu. Jadi Allah juga seperti itu, mengingatkan Nabi Muhammad kondisi Nabi Muhammad dulu, ya, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6 hingga ayat ke-8. Alam yajid kayatima fa'awa, bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Diingatkan, dulu kamu juga adalah anak yatim. Dulu jangan, Rasulullah ketika ini diingatkan
umurnya usia berapa? Sudah di atas 40. Bukan sekarang kamu anak yatim, bukan, tapi dulu. Menunjukkan anak yatim itu definisinya apa? Seorang anak yang ditinggal bapaknya sebelum sampai usianya itu balik, itu anak yatim. Jadi pangapunten, saya juga yatim gitu, jangan ya. Kalau ada santunan yatim, loh mbah-mbah kok melu, saya juga yatim. Ya, bukan. Itu bukan definisinya ya, seperti itu. Ya, ini jadi ini. Bukankah Allah itu mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu melindungimu? Wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah Allah juga mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu Allah memberikan petunjuk, tersesat kemudian mendapatkan petunjuk? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan bukankah Allah mendapatimu adalah seorang yang penuh dengan kekurangan, lalu Allah mencukupi dirimu? Hadhihi, kata beliau, salasu minanil lillahi ta'ala. Ini yang dimaksud dengan 3 karunia dari Allah Subhanahu wa taala ala rasulihi, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu diberikan apa? Perlindungan ketika beliau kondisinya yatim. Kemudian apa? Diberikan petunjuk setelah sebelumnya kebingungan, ya. Kemudian yang berikutnya dicukupi sebelumnya adalah kekurangan, ya. Mannaha alaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahu biha, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dengan karunia tersebut, diingatkan. Liyukin annallaha ma'ahu. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad itu yakin bahwasanya Allah itu bersamanya, walahu, dan untuknya, wa annahu ma tarakahu walan yatrukahu, ya, bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkannya dan tidak pernah sekalipun meninggalkannya sampai kapanpun. Wa hatta tantahiya farhatul musyrikin, sampai berhentilah kegembiraannya orang-orang musyrikin. Karena menginginkan apa? Pembuli kan inginnya apa? Pembuli. Orang yang membuli kan inginnya apa? Orang yang dibuli kan ke bawah ya, sedih gitu terus ya. Kalau yang dibuli biasa saja ya akan berhenti sendiri, seperti itu. Saya pernah membaca sebuah buku kayak psikologi atau parenting atau psikologi anak, supaya anak itu tidak gampang dibuli. Salah satunya memang menguatkan mental anak. Jadi nanti si pembuli akan capek sendiri, ya, seperti itu. Jadi kemandirian anak harus dikuatkan, mental anak harus dikuatkan. Ini contoh, sampai selesai kegembiraan orang-orang musyrikin yang tadi nyinyir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terlambatnya turunnya wahyu, wa ta'akhurihi, dan terhambatnya turunnya wahyu, bid'ata ayyam, yaitu beberapa hari. Kemudian kita masuk kepada karunia yang pertama, ya. Fal minnatul ula, nikmat yang pertama atau karunia Allah kepada Nabi Muhammad yang pertama. Anna walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata akba wiladatihi wa ummuhu matat ba'id fatamahu fa'awahu rabbuhu. Yang pertama, bapak dari Nabi Muhammad itu meninggal ketika Nabi Muhammad itu masih di dalam kandungan. Demikian juga ibunya meninggal ketika beliau masih sangat kecil. Lalu Allah melindungi dirinya bi an dommahu ila ammihi, melindungi dirinya tapi melalui perantara orang, yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya diasuh oleh kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya Abi Thalibin, yaitu pamannya bernama Abu Thalib. Fakana aban rahiman, maka pamannya beliau ini yaitu Abu Thalib posisinya menempati posisi bapaknya, bahkan
disebutkan ini orang tua yang sangat rahiman, sangat kasih sayang kepada Nabi Muhammad meskipun bukan anak kandungnya. Ya. Ini. Wa amman kariman, dan paman yang sangat dermawan lahu kepadanya. Wa hiznan mani'an lahu. Demikian juga adalah benteng yang sangat melindungi Nabi Muhammad. Jadi pamannya Nabi Muhammad itu meskipun musyrikin itu membela Nabi Muhammad. Nah, ketika meninggal itu Rasulullah sangat sedih sekali. Meskipun Allah menakdirkan tidak masuk Islam, tapi selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yatakhalla an nusratihi wad difa'i anhu. Tidak pernah luput, tidak pernah absen dari menolong dan membela Nabi Muhammad. Selalu hadir untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta wafatihi, sampai beliau meninggal. Ini di antara perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad melalui pamannya yaitu Abu Thalib. Ya. Tidak pilih kasih ini Nabi Muhammad ataupun anaknya sendiri sama saja diperlakukan sama persis oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasaniyatu minnatul ilmi wal hidayah. Karunia yang kedua adalah karunia berupa ilmu dan hidayah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'ishu fi Makkah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di Mekah ka ahadi rijalatiha. Ini juga sama keadaannya seperti orang-orang, ya. La ya'rif ilman wala syar'an. Tidak mengenal ilmu dan tidak mengenal syariat. Ya, karena ilmu dan syariat itu ketika beliau mendapatkan wahyu itu. Ini sudah lewat ya di surat Al-Alaq ya. Ya, dalam surat Al-Alaq penjelasannya. Wa in kana ma'suman, meskipun beliau itu terjaga min muqarafati ayyidan bin. Terlindungi, terjaga, maksum dari melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Beliau terjaga. Tetapi beliau tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui tentang syariat. Itu. Awir tika bi ayatin khoti'ah, dan beliau tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan illa annahu ma kana ya'rif imanan wala islaman wala syar'an kama qala ta'ala, melainkan beliau tidak mengenali dulu, tidak mengenal iman, Islam, demikian juga syariat, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 52, itu di akhir surat Asy-Syura. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Tidaklah engkau mengetahui apa itu kitab atau apa itu iman. Belum tahu Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kitab nanti turunkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua nih, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, wasalisatu minnatuhu alaihi bil hina ba'dal hajah, yaitu karunia kepada Nabi Muhammad berupa kecukupan setelah beliau hidup penuh dengan kekurangan. Faqad mata waliduhu, bagaimana kondisi kekurangan beliau? Orang tuanya meninggal, walam yukhallif aksar min jariyatin, ya. Tidak ada yang mengasuhnya, tidak ada banyak yang mengasuhnya kecuali satu, yaitu Barokah Ummu Aiman. Ketika itu diasuh oleh seorang wanita yang bernama Barokah Ummu Aiman. Ini ada kisah yang sangat menarik, Bapak Ibu. Ini beliau masuk Islam ya. Suatu ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar sama Umar itu mengunjungi Ummu Aiman. Nah, ini kebiasaan orang soleh itu ketika ada yang meninggal maka menghubungi kepada orang-orang yang dicintainya, teman-temannya atau orang yang sangat dicintainya. Maka ingat yang sangat berjasa kepada Rasulullah adalah Ummu Aiman. Maka Abu Bakar sama Umar mendatangi rumahnya. Nah, itu teringat Rasulullah. Maka bertiganya menangis semuanya, subhanallah. Menangis semuanya. Ummu Aiman menangis, kemudian Abu Bakar dan Umar juga turut menangis di rumah tersebut. Wa bid'ah jamalin, tidak memiliki harta sedikit pun.
atau hanya sedikit sekali. Fa aghnahu Allahu bihinal qanaah, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupinya dengan udah ada nih, kekayaan berupa sifat qanaah. Falam yamud yadahu li ahadin, beliau tidak pernah meminta-minta kepada siapapun, ya. Sedikit pun, sekalipun beliau tidak pernah meminta-minta. Makanya beliau pernah bersabda, laisal hina an kathratil aradi walakinnal hina hinnal nafs. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya perabot-perabot, ya. Tetapi kekayaan yang sejati adalah kekayaan ini, jiwa atau hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan 3 karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih agung darinya, ya. Dan karunia ini menuntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menambahkan syukurnya, ya, rasa syukurnya. Ini 3 nikmat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat 9, 10 dan 11 ini petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Yang pertama, dari sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur terhadap Allah atas nikmat-nikmat tersebut dan menambah syukurnya. Faqala fa'ammal yatima fala taqhar. Yang pertama, adapun kepada anak yatim maka jangan kamu membentak, ya. Fala taqhar, jangan membentak. Betul ya? Atau menghardik, ya. Nah ini. Kenapa? Karena tadi di ayat sebelumnya apa tadi? Alam yajid kayatimang fa'awa. Karena diingatkan dulu kamu yatim, maka sekarang jangan sekali-kali menghardik anak yatim. Nah ini. Mengenai keutamaan menyantuni anak yatim disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim lahu auli ghairihi kahatani. Kata Rasulullah, kahataini. Ana wa kafilul yatim, kata Rasulullah, ya, itu seperti ini. Nah, di surga, nah, Rasulullah itu seperti ini. Sampai menyebutkan gini, mengisyaratkan gini, menunjukkan sangat dekat kedudukan Rasulullah dengan orang yang menyantuni anak yatim. Di surga itu seperti ini. Nah, ini keutamaan menyantuni anak yatim. Kemudian maksud dari ayat tadi adalah la taqharhu bi akhdhi malihi. Jangan menghardiknya dengan mengambil hartanya. Karena harta anak yatim itu haknya dia. Kalau diambil dengan tanpa hak itu dosa besar, ya. Memakan harta anak yatim itu dosa besar. Wa idlalihi, atau dengan merendahkannya, menghinakannya, au adahu, atau mengganggunya, menyakitinya, dzakiran riayatillahi ta'ala laka ayyama yatimika. Ya, Allah mengingatkan bagaimana Allah itu menjaga Rasulullah SAW di masa-masa beliau itu sebagai anak yatim. Nah ini yang pertama di ayat ke-9. Kemudian di ayat ke-10, wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta jangan tanhar. Apa tanhar? Sewenang-wenang. Anak yatim sewenang-wenang, jangan menghardiknya, ya. Kemudian kepada orang yang meminta-minta jangan kamu menghardiknya. Wa huwal fakirul miskin, yaitu yang meminta-minta adalah orang fakir miskin. Saking fakir dan miskinnya akhirnya minta-minta. Wadul hajah, orang yang memiliki hajat. Yas'aluka, meminta kepadamu. Ma yasuddu hullatah, apa yang bisa menutupi kekurangannya, kebutuhannya. Faktihi, maka berilah orang tersebut ma wajadta ata'an au ruddahu bi kalimatin thayyibah tashrah sadrahu. Maka berilah orang tersebut dengan pemberian
atau tolak tapi dengan kalimat yang baik, ya. Tolak dengan kalimat yang baik. Kalau tidak memberi, ya tolak dengan kalimat yang baik. Tashrah sadruhu, supaya hatinya itu lapang, wa tukhaffif alama nafsihi, dan supaya apa? Ringan beban hidupnya. Wala tanharhu bizajarin. Ini ketika memang tidak ada, ya, Rasulullah memang tidak ada, beliau saking tidak adanya maka tidak bisa memberi. Tapi biasanya kadang-kadang menawarkan kepada sahabatnya, ya. Dan tidak pernah Rasulullah diminta, melainkan beliau memberinya. Bahkan ada orang yang dengan kasar tahu-tahu lagi jalan dipalak Rasulullah, dipalak oleh orang ada Badui itu, dipalak sampai membekas dengan bajunya Rasulullah yang kasar itu, membekas, tapi tetap diberi, subhanallah, tetap diberi. Nah, subhanallah. Ini jadi sesuatu yang bisa meringankan beban hidupnya. Jangan dihardik dengan hardikan yang keras atau dengan ucapan yang tidak lembut. Ingatlah dulu kamu itu juga kekurangan, ya. Kemudian dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayat yang terakhir yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat yang terakhir, maka adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah, bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat iman dan kebaikan Allah, nikmat diberikan wahyu, diberikan ilmu, diberikan furqan. Demikian juga hendaknya kamu menyebutnya nikmat-nikmat tersebut, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitahadus biha iblaghan wa ta'liman wa tarbiyatan wa hidayatan fadzalika syukruha wallahu yuhibbus syakirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersyukur. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala sedang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi hamba yang bersyukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut orang yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Itu. Kemudian sebagai penutup Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesimpulan, ya. Ada 5 kesimpulan. Yang pertama, dunia ini tidak terlepas dari kesusahan. Ya, dunia ini tidak terlepas dari kesusahan, meskipun maksudnya bukan susah terus, tapi pasti tidak terlepas dari kesusahan. Ya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Surat Al-Balad ayat 4. Ini yang pertama. Sebagaimana tadi Rasulullah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, yatim, kemudian bingung, kemudian kekurangan seperti itu. Kemudian yang kedua, penjelasan tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW dan mulianya kedudukan beliau di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, dianjurkannya atau disyariatkannya mengingat-ingat nikmat, mengingat-ingat nikmat, ya, dan masa-masa sulit, mengingat-ingat nikmat dan masa-masa sulit dulu, supaya apa? Bisa menjadi orang yang sabar dan menjadi orang yang pandai bersyukur. Itu, ya. Kemudian yang keempat, wajibnya bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan nikmat. Itu. Ini yang keempat, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, penetapan makna hadis. Ada hadis disebutkan seperti ini. Idza an'amallahu ta'ala 'ala 'abdin ni'matan ahabba an yara atharaha 'alaihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, suatu nikmat, maka Allah sangat senang kalau nikmat itu kelihatan dampaknya,
kelihatan asar atau bekasnya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat ya boleh kita menampakkan dalam rangka ini ya, seperti dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, bisa dipahami. Tafsir surat Ad-Duha. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan semoga diberkahi kehidupan kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.